Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kem- Kembali lagi di kuliah Sistem Aplikasi Bergerak. Pertemuan ini adalah pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan anatomi aplikasi Android. Ada beberapa materi yang sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan lalu, termasuk activity. Ini yang pertama. Activity ini sudah dijelaskan di dua pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah. Yang belum terjelaskan di sini, jadi setiap tampilan atau screen pada aplikasi Android itu memiliki satu tujuan khusus. Contoh, tujuan khusus tersebut misalkan untuk pengaturan atau untuk login, untuk input identitas dan lain sebagainya gitu. Nah, setiap tampilan itu disebut activity. Dalam satu activity itu bisa terdapat lebih dari satu atau lebih activity. Kalau ada lebih dari satu activity, ya dia akan membuat flow atau alur untuk aplikasi tersebut gitu. Nah, karena satu activity hanya dapat mengelola satu tampilan, sehingga kalau kita menginginkan tampilan yang lebih kompleks, itu kita bisa menggunakan fragment. Fragment ini memungkinkan untuk sebuah activity bisa membagi tampilannya menjadi beberapa bagian atau beberapa section gitu. Tapi masih dikelola dalam satu activity. Cuman nanti pengelolaan setiap bagiannya didelegasikan ke fragment ini gitu. Nah, kemudian ada Android Intent. Android Intent juga sudah dijelaskan sedikit minggu lalu pertemuan sebelumnya di bagian praktek ya. Jadi intent ini adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah activity untuk menjalankan activity lain sehingga dapat membangun sebuah alur yang membangun aplikasi. Intent ini terdiri dari deskripsi operasi dan data yang akan diolah. Datanya ini opsional, bisa ada, bisa tidak. Yang penting deskripsi operasinya. Jadi kalau minggu lalu kalau tidak salah kita deskripsi operasinya adalah kita menginginkan untuk menjalankan activity hello dengan data yang kita lemparkan gitu ya, nama dari seseorang gitu. Nah, jadi deskripsi operasi ini bisa bersifat eksplisit, bisa juga bersifat implisit. Eksplisit itu contohnya yang minggu lalu sudah kita coba. Itu eksplisit, jadi intent menentukan activity mana yang harus dijalankan. Nah, kalau yang implisit, intent ini hanya memberikan jenis aksi yang harus dilakukan atau data yang akan diolah. Jadi, misalkan jenis aksinya aja atau datanya aja, nanti sistem yang akan atau sistem operasi Android yang akan memilih activity yang paling cocok yang mana untuk menjalankan intent implicit tersebut gitu. Nah, proses ini disebut intent resolution gitu. Jadi bisa juga seperti ini. Nanti mungkin diibaratkan seperti kalau misalkan kita di Windows itu misal kita punya file .ppt gitu ya atau pptx. Cara membukanya adalah kita bisa membuka aplikasi PowerPoint, kemudian dari start menu kita cari PowerPoint gitu ya, itu secara eksplisit. Jadi kita tentukan activity mana yang harus dijalankan. Nah, tapi kalau kita buka PowerPoint, kemudian dari PowerPoint kita buka file PPT yang kita maksud gitu. Atau cara yang kedua secara implisit, kita double klik apa namanya si file PPT tersebut. Nanti misalkan kalau sudah terregister hanya satu misalkan aplikasi yang terregister untuk kalau di Windows sih sebenarnya tidak terlalu ini ya. Hanya satu misalkan nanti akan langsung kebuka PowerPoint. Kalau belum pernah terregister itu PPTX harus dibuka dengan apa, nanti Windows akan meminta kita untuk memilih aplikasi mana yang akan dibuka gitu. Sebetulnya yang lebih tepat lagi kalau di ini ya di Androidnya sendiri gitu. Misalkan kita download file PDF, ketika kita buka file tersebut nanti Android akan nyari kira-kira aplikasi mana saja yang bisa membuka file PDF ini.
Misalkan ada Google Drive, biasanya ada Google Docs gitu ya, Google Drive. Kemudian ada juga Adobe Reader, misalkan nanti kita milih sendiri mau pakai apa. Nah itu kira-kira seperti itu proses intent resolution ini gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah broadcast intent. Broadcast intent ini adalah salah satu jenis intent. Jadi selain Android intent yang secara ya, umumnya digunakan, ada juga broadcast intent. Broadcast intent ini merupakan intent yang berlaku di keseluruhan sistem, jadi sistem wide ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau tadi ini juga sama menggunakan intent resolution, tapi kalau tadi kalau tidak menggunakan broadcast intent, itu hanya berlaku di aplikasi kita saja. Nanti beberapa activity mungkin akan harus mendaftarkan gitu ya intent filternya. Nah, kalau di sini itu sistem wide, jadi misalkan kita mau ngirimin ke WhatsApp gitu atau ke Telegram, ke SMS itu bisa melalui broadcast intent ini gitu. Nah, tapi aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, SMS tadi harus mendaftarkan broadcast receiver. Nah, broadcast receiver itu adalah ya mekanisme untuk merespon broadcast intent tadi. Dia yang nerimanya gitu. Nah, ini harus didaftarkan oleh aplikasi di manifest gitu, dan harus memiliki konfigurasi intent filter. Nanti di intent filter inilah yang ditentukan jenis broadcast intent seperti apa yang bisa diterima gitu. Kemudian si broadcast receiver ini diberi waktu sekitar 5 detik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, misalkan menjalankan service, mutakhirkan data, atau memberikan notifikasi. Kalau lewat dari itu timeout gitu, karena kan si Android itu fokus ke UI juga sih, jadi dia nggak mau banyak-banyak ada freeze segala macam gitu ya. Jadi broadcast receiver ini beroperasi pada background dan tidak memiliki antarmuka pengguna. Jadi dia bisa nungguin gitu ya, semacam listener, nungguin event gitu, nungguin broadcast intent gitu. Kemudian ada lagi proses yang berjalan di belakang, tidak memiliki antarmuka, yaitu Android service. Tapi kalau broadcast receiver itu nungguin, sifatnya kalau service itu enggak, service itu aktif. Jadi service ini bisa dijalankan dari activity, dari broadcast receiver, atau dari service yang lain. Ideal untuk proses yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi maksudnya aktif itu. Jadi service itu bisa dijalankan terus-menerus tanpa memerlukan antarmuka pengguna. Jadi nggak ngeganggu juga antarmuka pengguna ya. Misalkan service itu misal aplikasi kita itu butuh update data dari database server gitu ya. Kita bisa jalankan di background process menggunakan service. Jadi ketika user sedang menggunakan aplikasi, ya di belakangnya ada service untuk update gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalkan sudah selesai, tetap bisa ngasih notifikasi, bisa menggunakan notification yang ada di atas itu, dan bisa juga pakai toast. Toast itu yang muncul sebentar gitu ya, gitu, seperti dialog tapi sebentar gitu. Mungkin banyak yang sudah mengalami ya, melihat gitu. Oke, kemudian ada yang namanya content provider. Content provider ini adalah implementasi berbagi data antar aplikasi di Android ya, di sistem Android. Jadi setiap aplikasi itu bisa menyediakan data untuk aplikasi lain. Kalau dulu itu yang sering digunakan content providernya adalah kontak. Tapi kalau sekarang mungkin karena banyaknya penipuan itu agak rumit lagi ya, permissionnya segala macam. Ya tapi ini ya semua juga pakai permission gitu. Jadi kita bisa menyediakan data untuk aplikasi lain, misalkan data kita mau di-share ke aplikasi lain ya, termasuk di sana bisa menambah, mengubah, dan menghapus gitu. Kontak itu kan ya kita bisa milih mau pakai aplikasi apa gitu ya, ngelolanya. Di sana ya tetap bisa nambah, bisa ngubah, bisa ngapus gitu. Nah, akses data ini disediakan menggunakan URI, URI, atau Universal Resource Identifier. Oke, kemudian selanjutnya adalah manifest. Manifest juga sempat disinggung ya ya mungkin pertemuan 2 kalau tidak salah. Manifest ini adalah lem atau ya perekatnya gitu, perekat dari semua elemen.
Manifest ini berbasis XML juga. Banyak sekali yang berbasis XML di Android ini ya. Hanya Gradle kalau nggak salah yang tidak. Di dalamnya itu ada konfigurasi activity, service, broadcast receiver, data provider, dan permission. Jadi untuk activity sudah sempat dijelaskan juga ya pertemuan sebelumnya. Service juga sama seperti activity, harus didaftarkan di manifest. Broadcast receiver juga sama, data provider juga sama. Jadi manifest itu tempat ngedaftarin komponen atau elemen-elemen dari aplikasi. Mirip dengan ini mungkin ya, manifest di pesawat gitu ya. Kalau amit-amitnya ada kecelakaan pesawat, itu kan yang suka beredar gitu ya, manifestnya ini yang terdaftar siapa aja gitu, krunya, pilotnya siapa, kopilotnya siapa, krunya siapa aja, penumpangnya siapa aja gitu. Nah ini juga sama, aktivitinya apa aja, service apa aja, broadcast receiver apa aja gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah application context. Application context ini jadi ceritanya ketika aplikasi dikompil, dia akan menghasilkan kelas R yang sudah juga dijelaskan ya, kelas R-nya. Isinya adalah referensi ke resource ya dari aplikasi. Ya ada layout, ada string, ada XML segala macam gitu ya. Nah, si application manifest itu hubungkan dengan referensi tersebut yang di kelas R itu akan membentuk sebuah application context gitu. Jadi yang disebut konteks itu adalah yaitu gabungan dari manifest. Jadi disebut lingkungan aplikasinya gitu. Manifest konteks itu adalah lingkungan dari aplikasinya gitu. Jadi ini application konteks ini direpresentasikan oleh kelas konteks. Kelas moyangnya adalah kelas konteks, tapi ada dua turunan, kalau tidak salah ada application konteks dan ada base konteks gitu. Tapi biasanya sih tidak, ya penggunaannya bisa digabung gitu. Ini terutama kegunaannya adalah untuk mengakses resource pada saat runtime ya. Biasanya untuk mengakses layout, mengakses widget gitu dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan melakukan perubahan pada lingkungan aplikasi pada saat runtime. Ini nanti akan dipakai juga di misalkan pada saat koneksi dengan database gitu ya, dan lain sebagainya gitu, yang membutuhkan informasi dan ya perubahan konfigurasi pada lingkungan gitu pada saat runtime. Ya itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Untuk teorinya ya, saya juga akan membuat video untuk praktek, mencoba beberapa konsep yang sudah dijelaskan barusan gitu. Ini untuk pustakanya bisa dibaca-baca mungkin nih kalau mau lebih detail lagi gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.